Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengawalinya dengan berdoa. Jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon semuanya ini. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang kedua. Keluaran pasal 23 ayat yang kedua saya bacakan demikian. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial, ya kan? Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus hidup di tengah-tengah lingkungan manusia juga, sesama kita. Nah, pengaruh lingkungan itu biasanya sangat kuat, membentuk kehidupan kita, membentuk kepribadian kita, membentuk pola perilaku kita. Nah, hal positifnya adalah bahwa jikalau seseorang itu bertumbuh dalam lingkungan sosial yang baik, maka ia juga akan bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Sebaliknya, jikalau ia berada atau lahir dan besar di dalam lingkungan yang buruk, maka kemungkinan besar ia juga akan bertumbuh menjadi pribadi yang tidak baik atau kepribadian yang tidak baik. Nah, tetapi sesuai yang saya kasihi, apakah itu menjadi suatu kepastian? Ya, artinya kalau seseorang lahir dan bertumbuh di lingkungan yang buruk, pasti akan menjadi pribadi yang buruk. Tentu saja belum tentu, ya, belum tentu demikian. Saya ambil contoh seorang tokoh Alkitab yang bernama Yonatan. Ia adalah putra Raja Saul. Kita tahu Raja Saul sangat membenci Daud dan ingin membunuh Daud. Tetapi apakah Yonatan mengikuti jejak langkah ayahnya? Tidak. Justru sebaliknya, Yonatan bersahabat dengan Daud karena ia tahu betul bahwa ayahnya tidak benar. Kebencian ayahnya terhadap Daud itu tidak punya dasar. Ia bisa membedakan, Yonatan ini bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi dia tidak hanya mengikuti arus, mana yang lebih berkuasa, mana yang lebih menguntungkan dirinya. Sama sekali tidak. Ia memiliki prinsip kebenaran dan ia memegang teguh itu. Itulah pribadi yang berintegritas. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 2 juga menasihatkan kepada umat Israel, juga kepada kita. Jangan asal ikut-ikutan melakukan apa yang jahat. Ya tentu saja ikut-ikutan ini karena pengaruh dari lingkungan. Lingkungan itu kan kuat sekali pengaruhnya. Membuat orang takut untuk berbeda. Nah, sehingga ketika lingkungan itu melakukan apa yang jahat, banyak kali kita tergoda untuk, sudahlah ikut aja lah, demi amannya, ya cari aman, maka mengikuti saja. Itu justru merupakan tindakan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah adalah tetaplah memegang prinsip kebenaran sekalipun harus berbeda dengan lingkungannya. Nah, barangkali kita berpikir atau bertanya, ya apa sih artinya kalau cuman saya yang melakukan apa yang benar, sementara lingkungan saya melakukan apa yang jahat? Apa artinya setetes air di tengah-tengah samudera raya? Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kalau kita hanya melihat hal itu, maka rasa-rasanya kebaikan atau kebenaran yang kita perjuangkan tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Tetapi jangan kita berpikir seperti itu. Kalau ada orang, sekalipun ia hanya sendirian dan tetap berpegang teguh pada apa yang benar, melakukan apa yang benar, maka orang akan melihat bahwa di dunia ini masih ada kebaikan, masih ada kebenaran, masih ada kejujuran. Sekalipun sesedikit apapun jumlahnya, tetapi tetap saja tidak bisa
mengatakan bahwa seluruh dunia ini hanya berisi kebohongan, kejahatan, ketidakbenaran. Karena ada sedikit orang yang tetap memegang teguh apa yang baik dan benar. Dan lebih menggembirakan lagi saudara yang saya kasihi, jikalau yang bertahan melakukan apa yang benar tadi adalah orang yang beriman, orang yang beragama, orang yang percaya kepada Tuhan. Maka orang akan mengatakan sebenarnya lah tidak sia-sia orang beragama, orang beriman kepada Tuhan. Mari saudara kita taati, kita patuhi apa yang Tuhan kehendaki ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami, supaya kami juga boleh senantiasa memiliki keberanian yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan tumbuhkan di dalam hati kami, untuk melakukan apa yang baik dan benar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.